Chief Ege, kalau melihat ini suaranya dari Anies ini akan kemana? Tapi kan basis pemilih Anies kebanyakan juga beririsan dengan PKS. PKS PD, nanti dari pemilih PKS akan militan tetap memilih siapa yang diusung, ya ini RK Suswono. Banyak loh orang PKS yang kecewa karena PKS dianggap berkhianat dengan Pak Anies. Coba Chief Ege. PKS saja berkhianat atau PDI Perjuangan juga berkhianat? Enggak, kalau PDI Perjuangan itu enggak berkhianat, tetapi cuman agak memalukan Pak Anies gitu. Gimana Pak? Silakan Chief. Itu tadi suaranya Siti Fadila, Profesor Siti Fadila Supari. Selamat pagi semuanya, Arif, Ratih, kemudian Prof. Siti, Aris, Usama, dan Holid. Ya, mau saya katakan pertama-tama, saya nggak tahu apakah mudah-mudahan survei ini independen ya, yang dikutip itu, dan yang, biasanya kalau survei independen ngasih tahu siapa yang bayar. Yang kedua, yang jauh lebih penting sebetulnya saya melihat pada hari ini nih ya, itu ada tren yang mengatakan Pilkada DKI Jakarta ini menyebalkan, dan karena itu anak abah tusuk tiga-tiganya misalnya. Itu sesuatu gerakan yang sedang jalan pada hari ini. Menyebalkan, lalu tusuk tiga-tiganya. Saya tidak mempromosikan apapun, saya sedang menyampaikan fakta. Dan kalau itu dinilai pada hari ini, maka betul akan ada yang menang dengan suara yang relatif kecil ya, kalau pada hari ini. Dan lebih karena itu adalah anak keluarga Sabeni, kurang lebih misalnya begitu. Tapi yang mau saya katakan bukan itu. Yang mau saya katakan adalah ada keraguan di samping Darmakun tadi dengan Profesor Siti itu. Kedua calon lain adalah titipan, baik langsung ataupun tidak langsung dari Pak Mul katanya. Kalau yang satu langsung, yang satu lagi melalui keterpaksaan. Nah, dalam konteks yang lebih penting, saya mau tantang sebetulnya ya, karena ini berebut suara pemilih Anies. Saya mau tantang, pagi ini menarik nih, supaya Aki Pagi TV One tuh selalu ada makna lebih. Saya mau tantang ketiga pasangan ini, itu berani nggak mendeklarasikan bahwa akan setia di Jakarta sampai 5 tahun. Jadi jangan sesudah itu ada satu yang diangkat jadi menteri, satu lagi jadi wakil menteri, sehingga kita akhirnya punya orang lain yang sudah disiapkan sebagai gubernur Jakarta. Anda tahu gitu ya, ada Jakarta, ada gubernur dan wakil gubernur. Sesudah itu nanti setelah mereka terpilih, yang satu ditarik jadi menteri, yang satu ditarik jadi wakil menteri. Nah, orang lain yang sudah disiapkan masuk sebagai gubernur DKI Jakarta. Berani nggak tiga-tiganya menjanjikan itu, sehingga akan terlihat bersamaan dengan tadi apa janji buat Jackmania yang jumlahnya saya teliti itu hampir 3 juta, dan ibu-ibu serta kelompok-kelompok lainnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda, sahabat BN. Apa yang disampaikan oleh pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali ini sangat-sangat masuk akal. Kalau ada hasil survei yang mengatakan bahwa Pilkada Jakarta ini menyebalkan, sehingga sekarang ada gerakan anak abah coblos semua, ini sangat masuk akal ini terjadi. Kenapa? Memang rakyat sekarang sudah sangat sebal dengan cawe-cawenya Mulyono terhadap berbagai hal yang berlangsung di negeri ini dalam proses berbangsa dan bernegara. Pilkada tak terlepas dari itu. Anies Baswedan yang sangat diinginkan oleh rakyat Jakarta, lebih kurang 42% rakyat Jakarta menginginkan Anies Baswedan kembali menjadi gubernur Jakarta, tiba-tiba tersingkir, atau bisa dikatakan disingkirkan dengan cara-cara yang menyebalkan bagi rakyat Jakarta. Caranya apa salahnya kalau Anies Baswedan maju, yang lain maju, semuanya maju, asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan usia sudah terpenuhi, persyaratan yang lain sudah terpenuhi, tanpa ada rekayasa politik,
tanpa ada borong-memborong partai. Apa salahnya? Tetapi yang terjadi sepertinya Anies ini dikeroyok untuk disingkirkan. Ini yang menyebalkan bagi rakyat Jakarta tampaknya. Sehingga muncullah sekarang gerakan apa yang disampaikan oleh Effendi Ghazali tadi. Jadi ini mungkin bisa menjadi renungan bagi kita bersama. Ketika nanti Mulyono tidak lagi ada di panggung politik Indonesia ini, harusnya pemimpin baru nanti menata kembali demokrasi kita. Sehingga demokrasi kita fair, demokrasi kita sehat. Kalau ingin menjadi pemimpin, dekatilah rakyat. Buatlah rakyat berutang budi kepada kita yang akan dipilih. Jangan dibuat rakyat benci kepada kita yang akan dipilihnya karena tidak pro kepada dia. Anies itu maka demikian dia dicintai rakyat, maka demikian dia diinginkan oleh rakyat Jakarta. Karena rakyat Jakarta itu merasa terutang budi kepada Anies selama 5 tahun Anies memimpin Jakarta pada periodenya yang pertama dulu itu. Merasa berutang budi rakyat Jakarta itu kepada Anies. Coba kalau Anies membuat rakyat Jakarta itu benci kepadanya. Mana mau sekarang ada istilah anak abah. Ini kita ingin menjadikan orang kita menjadi gubernur Jakarta. Tetapi rakyat Jakarta dibikin benci kepada kita. Mana bisa. Dengan harapan bisa nanti rakyat Jakarta itu disodorkan calon-calon yang kita inginkan saja melalui rekayasa politik yang tidak sehat, yang tidak fair. Itu saja yang diandalkan. Jangan kalau ingin jadi pemimpin, tokoh-tokoh yang diinginkan rakyat disingkirkan agar kita saja yang bisa dipilih rakyat. Agar yang kita inginkan saja yang dipilih rakyat. Itu sebuah cara yang tidak baik, yang tidak terpuji. Sehingga jadilah sekarang di Jakarta seperti ini. Memang benar apa yang disampaikan oleh Effendi Ghazali ini tadi. Skenario yang ada sekarang ini terkesan oleh rakyat di Jakarta semuanya dikondisikan. Ada yang dari kekuasaan secara langsung dimajukan. Walaupun yang maju itu tampaknya terpaksa maju. Karena dia sebenarnya ingin maju di tempat lain, katakanlah di Jawa Barat, karena elektabilitasnya tinggi di sana, tetapi ditekan, dipaksa agar dia maju di Jakarta. Gunanya untuk apa? Untuk melawan Anies Baswedan. Tidak puas juga dengan itu, disingkirkan Anies supaya yang dipaksa maju di Jakarta ini memenangkan pilkada tanpa Anies. Mengapa tidak menyebalkan bagi rakyat Jakarta? Dan kalaulah benar yang disampaikan oleh Effendi Ghazali, ada yang nanti akan jadi menteri, ada nanti akan jadi wakil menteri, calon-calon gubernur, wakil gubernur sekarang ini, nanti datang yang baru, waduh, sakitnya bagi rakyat. Yang mereka pilih sekarang ini hanya bayang-bayang saja kalau begitu. Permainan politik macam apa ini? Coba lihat sekarang muaknya rakyat dengan Mulyono ini. Sampai-sampai di mana-mana diteriakkan Mulyono. Saya berani mengatakan hari-hari ini Mulyono semakin resah, gelisah, galau, dan tidak mampu lagi tertawa lepas hahahi ya, seperti masa-masa kemarin. Mudah-mudahan saya keliru, tetapi saya khawatir seperti saya sampaikan beberapa hari lalu, ini manusia Mulyono ya, karena kalap bisa mengambil aksi yang cukup berbahaya yang saya istilahkan sebagai politik bumi hangus. Mulyono atau Jokowi ini nampaknya sadar
bangunan politik yang sudah dia upayakan dengan segala cara yang licik, busuk, dan penuh dengan aneka ragam kebohongan dan keculasan, bangunan besar itu sekarang sudah ambruk. Tanggal 6 Agustus, ini saya bicara apa di balik ini semua, ini baru saya mau buka. 6 Agustus, saya ketemu seseorang yang saya tahu posisinya adalah penghubung politik antara oligarki dengan penguasa, dengan pengusaha yang mengendalikan kekuasaan dengan kekuasaan. Apa ceritanya ke saya? Dia kasih tahu semua skenario bagaimana Mulyono mau mengambil partai. Tanggal 6 Agustus. Sampai nama-nama panitia Munas Golkar pun dia kasih tahu saya. Dan tanggal 9 Agustus, 8 Agustus kan Airlangga dipanggil. Persis yang disampaikan ke saya. Tanggal 10 Agustus Airlangga mundur. Ini pingin pecah kepala saya. Kok negaraku sekarang betul-betul bukan diatur oleh partai politik. Betul-betul diatur oleh mereka. Saya diberitahu bagaimana nanti PKB diambil. Tanggal berapa diambil. Saya diberitahu PKS bagaimana menyerahkan diri. Saya dikasih tahu. Saya dikasih tahu PKS menyatakan menyerahkan diri. Saya dikasih tahu bagaimana PAN diperpanjang lagi menjadi 3 kali padahal ADRT-nya diubah. Dan dia bilang menyatakan itu pasti selesai semua sebelum pilkada. Sebelum penetapan gubernur. Jadi ini yang bikin saya, apa sudah saatnya saya harus mati menghadapi begini semua ini. Di GBK ketika ada pertandingan olahraga, nama Mulyono diteriakin orang. Di Jogja diteriakin orang Mulyono. Itu karena kebosan rakyat, kemuakan rakyat, kesebalan rakyat. Mulai semenjak Pilpres 2024 itu, rakyat sudah kesal, rakyat sudah muak, rakyat sudah sebal itu. Mulai semenjak merubah persyaratan untuk jadi cawapres yang dilakukan oleh sang paman di MK melalui putusan MK nomor 90. Sampailah kepada rekayasa atau pengkondisian untuk calon pilkada Jakarta. Sahabat BN, sekali lagi dapat hendaknya ini menjadi pelajaran bagi bangsa ini ke depan. Cawe-cawe yang merusak demokrasi jangan lakukan lagi. Pengkondisian calon yang diinginkan rakyat untuk disingkirkan karena berbeda dengan penguasa, jangan lakukan lagi. Kalau ingin bersaing, carikan calon tandingnya yang dicintai rakyat. Jangan singkirkan yang diinginkan rakyat. Kalau dengan cara singkir menyingkirkan ini, sama namanya kita dengan mematikan lampu orang lain demi lampu kita dilihat oleh orang nyala. Itu tidak sportif kerja seperti itu. Harusnya kalau ingin lampu kita dilihat bagus terangnya oleh orang, perbaiki lampu kita. Jangan matikan lampu orang yang sudah hidup. Dan kalau tidak mau juga belajar dengan kondisi yang terjadi sekarang ini, maka kemungkinan yang memberikan pelajaran Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa